doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangsaku menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yesus, itu kerinduan kami, menyenangkanmu. Ya, hanya itu kerindu. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenang. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Daniel Panji. Hanya itu, syarabatakan harabayarabah, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sungguh itu akan menjadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk mengiring Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. This is so deep. Ini yang sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi Engkau melihat kedalaman hati kami. Betapa dalam cinta kami kepada Engkau. Hanya Engkau yang dapat mengukur Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menuntun kami. Sehingga kami terus stick kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana ya Tuhan, di dalam zaman Kisah Rasul, gereja mula-mula mereka tidak takut mati. Dan mereka tetap taat ibadah kepada Tuhan. Cinta Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari hidup mereka. Tuhan, biarlah roh ini datang kepada kami di akhir zaman ini. Sehingga kami tidak degradasi iman kami oleh karena hal-hal yang disrupsi. Yang seolah-olah baik tetapi tidak benar. Itu seringkali mengganggu kami. Mari Tuhan bawa kami untuk hidup lebih lekat kepada Engkau. Mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan urapi kami semua. Biarlah kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami semua. Berbicaralah, kami siap dan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk katakan minimal 1 orang 50 orang, katakan siap-siap dipakai Tuhan. Nah ayo, siap-siap dipakai Tuhan, siap-siap dipakai Tuhan. Oke, silakan duduk. Kadang zaman model begini kita harus paksa mulut kita mengatakan hal yang positif. Amin. Jangan menebar ketakutan. Karena 2 tahun lebih kita udah dibodohi oleh setan. Tahu nggak, teroris itu sebenarnya setan, bukan manusia. Sarangnya tuh si ininya tuh, tokohnya tuh setan. Karena teroris itu membuat ketakutan. Nah, Tedros Adhanom
Dialah yang pertama kali menebar ketakutan ke seluruh dunia mengenai virus COVID itu. Setiap 5 menit dia bicara dan kita semua ngelihat data. Masih ingat kan? Tahun 2020 awal toh. Sampai kita nih sampai dicekam ketakutan yang luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan sekarang? Jangan banyak lihat berita COVID. Sehari katanya cukup 2 kali. Kenapa? Karena sekarang akibat daripada pandemi ini 1/3 penduduk bumi mengalami mental illness. Apa mental illness? Sakit jiwa, gelo. Kalau ke Israel itu ada permen gelo, itu enak banget. Bukan gila tapi sudah mengarah. Sakit mental. Dan apa ciri-ciri daripada orang yang mengalami sakit mental ini adalah ketakutan. Dan produk daripada teror setan itulah takut. Dan Yesus berkata di dalam firman Tuhan ada 365 kali. Don't fear, fear not, jangan takut. Kenapa 365 hari? Setiap hari. Tuhan katakan tidak boleh takut. Karena takut itu berarti kita dicengkram setan. Nah, ketika kita memasuki masa pandemi, awal 2020 ya, 2020, iya COVID-19 kan itu saya masih pergi sama Pak Niko ke Brasil. Saya ini bukan orang GBI, tetapi dekat dengan orang GBI, dengan Pak Niko juga dekat banget. Malah saya nganggep Pak Niko tuh kayak bapak saya lah gitu ya. Nah, terus saya pergi ke Israel dan itu mulai tersebar itu. Saya sampai di restoran juga diusir karena dianggapnya China gitu kan, dianggapnya karena virus menebar dari China. Lalu saya pulang dan bulan Maret dicanangkan mengenai Indonesia masuk pandemi. Terus dan yang paling heboh itu adalah klaster Lembang. Tahu siapa pembicara utamanya? Saya. Saya pembicara utamanya. Takut. Saya nggak ngerti apa namanya COVID. Tetapi saya waktu itu, saya masih ingat jam 8 malam, saya diberikan sesi dan saya harus bicara 1 jam. Ketika saya berbicara 1 jam, saya pakai presentasi mengenai broken net. Saya dapatnya itu broken net. We talk too much about harvest. Itu ada 350 para pemimpin gereja GBI sejabar tuh. Yang dipimpin oleh Pak David Cakra. Dan ketika saya berbicara itu baru 20 menit, Pak David Cakra duduk di kayak begini di paling depan. Dia nangis. Nangis, waduh. Kok nggak anggun banget gitu. Ini pendeta besar loh. Jadi saya lihat. Di situ semua kayak dicekam satu hal yang gak biasa gitu. Pak David orangnya pendiam. Dan saya waktu itu berhenti dari khotbah. Dan saya katakan yuk kita semua berdiam. Karena diamnya kelamaan, saya langsung minta pemain keyboard main pelan-pelan. Gak usah sekarang, maksudnya waktu itu. Udah siap dia. Bagus, sensitif sih. Dan setelah itu saya berikan mic itu kepada David setelah kurang lebih 20 menit. Dan dia berbicara mengenai hati Bapa. Dan dia ngurapi satu persatu. Apakah di situ waktu itu ada COVID? Enggak. Kalau menurut saya itu bahasa politik. Saya sehat.
Mungkin setelah itu saya nggak ngerti. Dan saya waktu itu nggak nginep di Lembang Asri, saya pulang ke Jakarta, balik dengan staf saya. Lalu saya bertanya ketika Pak David, masih dia bawa durian montong, musangking bukan montong. Ngasih ke saya makan. Kita masih happy dan ketika dia nganter saya ke mobil, ke tempat parkir. Sampai bahasa Sunda, kunaon tadi ngaganggu pisan ke saya. Ngerti nggak gitu. Kenapa Anda mengganggu saya lagi saya khotbah? Kan saya dengan dia tuh sahabat banget. Dia kalau berbicara mengenai kegerakan sekota, Pak David itu waduh. The most generous yang saya nggak bisa utarain lah. Dia my bestie benar. Kalau dia sih ngomong tuh kalau kebutuhan kota udah satu kata Pak Daniel cukup. Jadi kota Bandung tuh kehilangan banget seorang pahlawan iman. Makanya di kuburannya disebutnya pahlawan iman. Dan saya ketika bertanya kenapa Anda ganggu khotbah saya tadi. Habis Anda sih khotbah tadi. Maksudnya khotbah apa buat saya biasa-biasa aja. Dan itulah kali terakhir saya bertemu dengan beliau dan puluhan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Anda pikir biasa buat saya? Selama bulan Maret, April saya diranjang begini. Kapan giliran gua? Tinggal giliran gua. Waktu itu belum ada antigen. Belum ada Bu Mame punya Pak Luhut, belum. Saya pergi ke RSPP, di ronsen. Saya ke RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat, Pak Tony Mulya ke Rumah Sakit Pertamina. Jadi waktu itu bayarnya 5.700.000. Kalau sekarang antigen 200.000 murah, itu gak usah komplain. Saya 5.700.000 di ronsen gini-gini. Terus dokter kata udah bagus pulang. Bagus tuh bagus apa? Kata saya. Teman-teman saya pada mati. Saya gimana? Gitu. Dilihat lagi ronsennya. Udah. Saya duduk aja di situ. Terus dok ini paru-paru saya. Iya itu tuh. Kok ini ada garis putih? Itu mengerokok dosa lama. Tuh ketahuan tuh yang ngerokok tuh. Gak bisa dihapus. Dan saya nggak percaya bahwa saya masih hidup. Gitu kan. Sementara saya dapat telepon dari Pak Tony Mulya. Udah diperiksa Pak Daniel, udah. Kemana sekarang? Pulang. Saya kena. Kena. Dia kena. Berarti saya jadi rada teguh dikit. Gitu kan. Dan kata saya tenang Pak Tony. Ya tenang lah, itu gak ada apa-apanya. Tapi begitu seminggu di kamar itu bagaimana dia isolasi mandiri di kamar sendiri. Dan bininya juga pakai ketok pintu pakai sapu. Makanan ditaruh di situ gitu. Ada anjing mendekat, jangan dekat nanti tertular gitu. Anjing coba bayangin. Anjingnya. Waduh, dia seminggu kemudian merasa stres juga. Udah, kata saya udah tenang. You tenang di luar, gua nggak tenang di kamar terus. Nah, itu di spirit apa sih sebetulnya? Itu menebar spirit ketakutan yang super luar biasa. Sampai sekarang orang juga nimbang-nimbang mau ibadah atau jangan. Kalau ibadah mikir, kalau ke mall nggak mikir dia. Nah, jadi ini pekerjaan setan ini pinternya luar biasa sampai menara-menara doa ditutup. Saya ini orang yang punya visi untuk menara doa. Menara doa itu selamanya gak boleh tutup. Malah pendoa ketakutan. Ini tambah ngeri lagi. Setan tambah gua menang. Kalau kita
percaya virus ada, kenapa kita nggak percaya bahwa Tuhan ada? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Amin. Virus kelihatan nggak? Tuhan kelihatan nggak? Kelihatan. Di mana? Di hati. Nah, roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini kan? Nah, orang katakan tahun ini, memang tahun ini adalah seperti satu tong besar yang ditaruh semua problem dunia. World Economic Forum, Klaus Schwab namanya dia dia sekjennya Klaus Schwab. Dia mencanangkan 7 tahun ke depan start dari tahun ini, itu dunia akan berubah dan disebut The Great Reset today. The Great Reset. Jadi tomorrow is today. Maksudnya gimana sih? Nah, istilah-istilah ini zaman new normal ini muncul. Jadi mereka mau mencanangkan satu sistem di mana tagline-nya you will own nothing but you will be happy. Apa sih? Anda ngerti gak soal begini? Jangan ngertinya soal Nabi Musa, Adam, Hawa, terus Yusuf, terus Anda juga harus update lo berita. Kita nih udah, apalagi yang muda-muda nih, suka baca berita enggak? Enggak usah Ferdi Sambo terus diikutin aja terus gitu. Mesti ngerti urusan situasi, age namanya. The age, zaman. You know, zaman. Ngerti kan nih? Gitu kan nih. Ya, coba buka Matius 24 ayat 8. Matius 24 ayat 8. Ini banyak anak Tuhan itu ngeliat sekarang itu eranya era yang heboh. Tergiring oleh isu. Nah, jadi Matius 24 ayat 8. Ini kan permulaan penderitaan, ayat yang ketiga coba dikatakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepadanya, waspada. Jangan ada yang menyesatkan di sana. Ternyata banyak anak Tuhan yang tersesat oleh berita. Nah, terus berawas-awas itu dan lain sebagainya, kita nggak usah kupas ya, karena bangsa melawan bangsa. Saya kemarin semalam nih saya lihat Al Jazeera, terus saya demen ngelihat CNN yang international. Jadi jangan drakor terus gitu kan, berita penting, oke? Kelihatan yang demen drakor langsung senyum-senyum. Untung pakai masker ya, nggak kelihatan. Itu Perang Dunia Ketiga udah muncul nih. Mulai muncul nih. Koalisinya jelas sesuai dengan firman Tuhan. Gog Magog itu dari mana? Bagaimana Rusia ini bisa koalisi dengan Cina? Iran ke situ, Persia. Wah, udah. Ini bukan seminar akhir zaman, saya tahu. Ini skip dulu, oke? Nah, ini bangsa-bangsa, saya pikir Rusia dengan Ukraina itu cuma seminggu katanya beres. Ternyata udah setahun lebih. Masih terus berlangsung. Dan ini membentuk koalisi jadinya. Sekutu. Tetapi ayat yang ke-8. Ini penting ayat yang ke-8. Ini titiknya di sini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang. Zaman baru bahasa Inggrisnya apa? Hah? Naon? Zaman baru apa? New Age. Jadi kata New Age itu sebetulnya dari Tuhan Yesus. Nah, setelah New Age ini apa? Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling. Saling itu di antara kalian. Bukan musuh. Namanya saling itu saling sikut. Di antara pendoa, di antara umat Tuhan, saling.
Makanya gak heran tuh media, pendeta khotbah apa, saling dibully. Karena pengen apa? Pengen follower. Ujung-ujungnya please subscribe. Karena nyari duit, men. Dari YouTube dia bisa dapat 80 juta sebulan, 100 juta. Pendeta terkenal di Indonesia dapat 450 juta. Orang yang gak jelas khotbah di situ langsung buka gereja. Kan jadi bingung. Tahu gak gereja itu harus tertanam. Amin. Dan jemaat juga jemaat bukan jemaat jalan-jalan, jemaat yang tertanam. Membentuk satu komunitas yang disebut eklesia. Karena gereja itu adalah satu komunitas orang percaya. Bukan model piranha saling makan. Saling musuh, saling membenci. Masih mending kalau saling hater. Pendeta dengan pendeta aja saling nyerang. Di kapan kejadiannya? After pandemi. Dulu mana? Dulu sopan-sopan aja kan? Pendeta mah ini pendeta. Sekarang, wih. Pak Niko ngomong apa? Sikat. Pendeta yang ngomong. Pendeta ini ngomong apa? Sikat. Dan strategi daripada teknologi media ini adalah dipakai setan untuk meruntuhkan tubuh Kristus. Dengan apa? Menjatuhkan si pemimpin. Ini konspirasi. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-14 ya, banyak nabi palsu akan muncul dan bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, yang nanti ke depan tuh saling menyerahkan dan saling membenci. Saling itu siapa? Teman. Namanya saling. Wow, ngeri banget. Makanya kalau di gereja nggak ada unity, hati-hati, bisa saling. Saling ngedepak, saling ngejatohin, saling bunuh karakter, saling apa lagi? Saling makan. Dan keadaan gereja pada saat ini begini di mana-mana. Bukan nyindir, nyinggung. Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kasih itu udah melumer. Kalau ada kasih, belain orang sampai mati. Sekarang TV yang terbaik, TV apa? Bukan TV Kristen. Mana ada TV Kristen sekarang? Yang punyanya orang Kristen tapi politik. Dai. Siapa punya? Buddha Suci. Ya ampun, itu ceritanya luar biasa. Siapa produsernya? Ngecek, ngecim. Dan duitnya dari dia sendiri. Tapi itu storynya semua saling kasih. Saling memberi. Saling bela. Kalau ada bencana yang nomor 1 itu Buddha Suci turun. Termasuk di Turki di Buddha Suci itu yang dari China itu. Dari Taiwan itu. Dan itu bos-bosnya yang nyumbang miliar dolar loh nyumbangnya. Dan dia yang ngangkutin juga. Malu gak cuy? Gak nyuruh. Dia yang ngangkutin juga. Nah, jadi di dalam ayat ke-14. Ini harus jadi acuan kita bersama. What is the goal? Ya, untuk kita semua. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi apa? Kesaksian. Bukan khotbah. Orang gak usah belajar khotbah semua, nanti saya gak diundang. Anda bukan pengkhotbah, Anda harus jadi pesaksi. Sekarang dunia sedang melihat who you are. What are you talking about? Khotbah mah bisa belajar. Tapi dunia akan melihat who you are. Siapa kamu? What are you talking about? Apa yang engkau katakan? Dan what are you doing? Kamu sedang lakukan apa?
Nah, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Barulah tiba the end. Yuk kita lihat the end-nya. Saya baru kemarin dari Bandung, mami saya kan suka sedih, mami mertua umur 88 tahun. Sekarang adiknya lagi di rumah sakit di ICU. Istri saya ngomong, udah Mi, udah pada tua, biarin aja. Ya mami lebih tua lagi gitu kan. Udah Mi, ini hidup ini anugerah. Terus saya sampai ngomong joking sama mami mertua. Mi, kalau semua mati cuman kita doang, terus kita mau ngapain? Pertanyaan. Karena bisa sewaktu-waktu. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan mati mendadak, termasuk asisten saya juga yang orang pondok gede di sini. Satu pendeta baru khotbah duduk jeblok meninggal. Padahal yang harus gantiin saya akhir Januari. 2 minggu sebelumnya dia dipanggil Tuhan. Apa enggak shock saya, kaget. Apa saya memang enggak boleh diganti? Jadi museum gitu. Tuhan katakan ini is not about the age. Ini bukan soal umur, tetapi produktifkah kita? Jangan-jangan yang tuir lebih produktif daripada yang muda-muda. Yang muda, yang merasa muda mana nih? Apakah kalian produktif dengan hidupmu? Apakah sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang? Nah, tahun ini dikatakan gelap. Pak Jokowi ngomong begini lagi. Tahun ini bukan gelap, gelap sekali. Saya senang kalau dia ngomong gitu gelap sekali. Kalau udah ngomong gelap sekali, eng. Anda tinggal mau hidup di dalam gelap-gelapan atau gimana? Pertanyaan, yang menentukan nasib ternyata kita, bukan Tuhan. Kita punya free will. Kita punya free will tuh begini. Saya bisa punya keputusan pribadi. Saya bisa ngomong, aduh Bu Gembala saya nggak bisa datang ke Bekasi, gini banyak alasan. Saya bisa ngomong, bisa, I really that. Sebetulnya bisa, tapi saya bisa ngomong, maaf ya, Ibu Gembala pasti ngomong, nggak keberatan, nggak ada Daniel Panji, ada yang lain. Bener nggak? Anda mau ibadah hari ini atau enggak, itu keputusan ada di tangan Anda. Udah online aja, kan sama aja online. Enggak sama, ibadah dengan nonton ibadah lain. Bener enggak? Nah, kalau ibadah kan serius, nyisiran, udah keramas nih semua kelihatan. Kalau nonton ibadah kan udah masih ada antena di sini parabola. Terus udah gitu nonton siapa yang khotbah, terus pakai maskernya ada tomat, ada timun segala macem gitu kan. Sambil pegang sapu, siapa tuh yang khotbah? Urapan apa? Emprit deh. Nonton itu gak sama. Ibadah itu adalah duduk bersama dalam persekutuan orang percaya. Dan Tuhan katakan, I will dwell among you. Aku ada di tengah-tengah kamu. Dan aku akan memerintah. Amin. Jangan kemo rajin Tante Molis ya. Ya. Tapi ibadah harus rajin. Kenapa saya nekenin gini? Karena ke depan kalau kita gak menentukan hidup kita. Anak kita mau jadi apa? Anda bisa ngomong pinter ke anak, ke cucu. Tapi mereka kata, Mama bisa ngomong begitu tapi Mama gak lakukan. Anda bisa ngomong, no gadget, okay, on the table, no gadget during dinner time. Tapi Anda sendiri gini. Apakah itu jadi kesaksian? Karena mereka tuh kritis sekarang. Anak-anak yang usia Z itu, generasi Z itu. Mereka lebih menyerap dengan ngeliat apa yang Anda lakukan daripada apa yang Anda ngomong. Karena 70% yang Anda ngomong gak benar. Klise. Pengen ngajar seolah-olah paling pinter.
Padahal nge-touch ini aja udah salah melulu. Ngapalin pin aja udah lupa terus. Itu saya. Kalau nge-download apps lagi, aduh, ribbon untuk gereja tuh ya, ribbon. Aduh, apalagi kodenya nih, salah lagi. Teng, udah beres, dah. Kebanyakan pin. Gelap boleh, tetapi saya katakan karena di tengah kegelapan akan muncul anak-anak terang. Amin. Terang itu dari mana? Terang itu dari mana? Ya Kristus tahu, tetapi yang pertanyaannya siapa kita? Terang itu dari dalam bukan dari luar. Amin. Ada energi kan, lilin atau cempor atau apa tuh gitu, kompor gitu kan. Itu dari dalam. Nah kita lihat zaman ke depan di dalam Yesaya 60 benar gelap sekali. Ya Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, ayatnya ke-1. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Munya-mu kecil. Di Pondok Gede kenapa Anda tinggal? Kenapa nggak pindah ke Vancouver? Hah? Betah di sini? Vancouver lebih enak. Anda itu harus jadi terang di sini. Amin. Anak saya pindah ke Bali. Kemarin saya nasehatin sementara saya nyetir. Namanya Joseph. Nama kamu Yusuf. Joseph. Oke. You udah dikasih nama Joseph. You have to be the light, to be the salt. Iya Pak. Ingat ke gereja, don't be late. Tadi bagus tuh di sini ada apresiasi. Jarang ada gereja yang memberikan apresiasi yang datang paling awal. Coba ada penghukuman yang paling akhir. Terus kata saya setia di dalam satu jemaat dan you lakukan apapun. You have to be the light. Apalagi di Bali itu tempat dewata. Semua itu a worship place yang hebat kalau saya sih. Saya bukan mau ini menghina agama lain. Enggak, justru saya lihat mereka itu pedagang di daerah Kute. Legian gitu ya. Saya masuk ke tokonya. Mana nggak ada si ownernya, nggak ada, penjaga tokonya lagi di depan lagi begini. Kalau kita mah langsung sembayang nanti dulu, ini cuan nih. Kapan cuan datang nih? Dia nggak peduli. Lu mau nyolong lah, ada karma. Emang dewa dia nggak bisa ngehukum lu tuh. Terus saya pulang dari Bali, saya duduk dengan sebelah, saya pikir sebelah saya ya biasa-biasalah, kayak kelihatan tukang tembok begitu. Bawa lukisan, kata saya, ya itu lukisan apa ya dari Bali teman-teman gini. Oh ya Bapak kerja apa? Oh saya lulusan ITB. Oh lulusan ITB, gitu. Gua aja begini lebih keren dari dia tapi nggak lulusan ITB. Nah terus who you are? Oh saya ini adalah ahli di bidang integrated farm. Dan saya sampah-sampah saya jadikan jadi pupuk organik. Oh Pak, nama saya Panji, Daniel Panji. Oh Daniel Kristen ya? Iya Kristen, saya pendeta Pak. Terus Bapak ke Bali ngapain ya, sambil nyari kosan untuk anak saya nih. Saya juga lagi mau berbuat sesuatu di kampung-kampung. Ini buat penggalian air dan air bersih. Saya di Nusa Penida gini-gini. Wow, begitu ya, dan saya ahlinya. Dia kata saya ahlinya. Astaga, jawaban ada di dia. Apakah langsung karena dia Hindu? Darah Yesus, dalam nama Yesus menjauhlah dari. Enggak kan? Anda itu harus bersahabat dengan tetangga. Tuh, jangan tetangga diributin, ditengkingin melulu. Pakai bendera Israel, darah Yesus, darah Yesus. Enggak ada guna.
Nyiprat-nyiprat pakai minyak urapan itu buat saya, bukan buat mereka. Bersahabat dengan tetangga wherever you are. Amin. Amin. Bertobat dari jalan yang jahat. Jadi kita nih harus dikenal oleh tetangga semua. Untuk di tengah kegelapan itu kita harus jadi terang yang bersinar. Amin. Karena di dalam ayat yang kedua dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman. Kelam, what do you mean? Kelam. Kelam itu tidak ada cahaya sama sekali. Sebab kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Siapa yang percaya kita dipakai Tuhan? Allah kita bukan dewa yang jauh. Yang kita harus teriak-teriak sama dia. Kita harus bawa buah-buahan atau buah-buah apa. Enggak. Tuhan kita adalah aku akan lahirkan seorang bayi di kandungan Maria. Ya umur 16 tahun. Miskin. Bahkan lahir juga harus di Bethlehem, di kandang binatang Kataluma namanya. Waduh. Nah Tuhan mau pakai siapapun tanpa strata title kita. Apa background Anda nggak perlu. Tuhan bisa pakai perempuan Samaria. Tuhan bisa pakai PSK. Tuhan pakai Maria Magdalena. Tuhan pakai penjahat sekalipun. Tuhan pakai orang Gerasa sekalipun yang kerasukan setan. Dimasuki oleh legion. Tuhan mau pakai. Dia menginjil di Gerasa. Jadi kekristenan bukan ornamen. Kekristenan bukan simbol-simbol. Kekristenan itu harus pakai anting salib. Kalung salib, cincin salib, jaketnya the cross. Udah gitu kondenya salib sampai jalan juga begini, berat. Nanti kemana-mana bawa Alkitab. Rumah kita di gang kuburan. Ayo kita lewat hirabashanda baralabasikida baralab. Lalu orang tetangga itu makhluk alien yang lewat gitu kali. Aneh. Tuhan mau kita nih jadi orang biasa. Bukan orang yang luar biasa. Saya nggak bangun di Lombok. Gereja ini tuh di Lombok. Bu bangun lu aku. Ini gereja yang responi gue sampai tercengang-cengang dari pagi nih. Aku kesini tuh diberkati benar-benar. Diresponi sama ibu gembala. Waktu itu aku kesini tuh lagi bangun PAUD Lombok. Nah ini cerita sedikit ya Bu ya. Jadi gereja ini meresponi untuk menabur ke Lombok waktu itu. Di Lombok itu nggak ada orang Kristen satu. Saya datang ke situ. Lalu ustadz ada di situ. Saya pergi lagi ke situ lagi. Ngumpulnya biasa di pesantren gitu. Oke, saya kasihan sama anak-anak itu. Ya tapi nggak ada bisa sekolah. Kita perlu bangun PAUD. Udah runtuh dengan tanah. Kena gempa bumi. Terus saya kata, saya mau bangun. Mau bangun itu karena mereka tuh anak-anak saya juga. Terus kita bangunin. Namanya apa ya? Nanti yayasan apalah dibangun oleh Daniel Panji. Jangan. Udah nama itu aja. Al-Muhmin apalah gitu ya. Udah disupport oleh My Home Indonesia. Oh gitu Pak. Enggak usah disebut. Udah dirikan itu. Nanti kalau saya kesini saya mengumpul di PAUD itu gitu. Nah terus satu saat udah mau meresmikan ada ustadz-ustadz tuh kumpul lagi. Ada sekitar 24 orang gitu kumpul. Mereka masih muda-muda umur 20-an gitu. Terus saya ngomong ustadz yang ini mana? Oh sakit. Sakit apa? Muntah darah. Oh TB kata saya. Iya. Nah terus gimana? Kata saya oke, bawa ke Bali. Saya anggap itu anak saya. Dia harus bawa ke Bali dalam 6 bulan sembuh baru ke sini lagi. Harus ditolong sekarang juga kata saya. Di mana orang? Nah, jadi kita rawat ustadz itu. Jadi ketika saya ke sana, saya langsung ngomong begini. Saya ke sini saya nggak mau dianggap Tuhan. Dan saya juga nggak mau dianggap sebagai sinterklas, tamu. Tapi saya mau
dianggap sebagai bapak buat kalian. Ketika saya jumpa kalian seperti anak-anak saya. Terus saya katakan kalian mau jadi anak-anak saya. Duh, saya salah ngomong juga nih ya. Lu mesti tahu diri, lu tuh pendeta gitu kan. Nah ini pakai sarung semua gitu kan. Pakai sarung. Ya. Nah terus udah gitu gak ada yang respon nih. Lalu saya bilang, ya saya juga diem aja, cuek aja. Mau syukur nggak apa-apa. Tetapi bisa ada satu orang Ustadz ngesot ke saya. Ngesot, cium tangan. Bapakku, aku mau jadi anak. Dan yang lain ngesot semua datang ke saya. Tahu nggak kesaksian itu kalau nggak ada pengorbanan, forget it. Anda akan dilupakan. Kekristenan itu korban. Yesus menyelamatkan kita jadi korban. Mau jadi kesaksian tanpa mau berkorban? Sorry. Kualitas model apa kalau kita ke gereja hanya nyari mujizat? Nyari berkat, khotbah yang enak terus. Mau kapan seperti Kristus kita? Mau memikul salib setiap hari. Melihat penderitaan orang. Dan dia akan berkata, what can I do for you? Karena selumbar mata di kita tuh agamawi. Kita Kristen. Padahal Kristen sendiri ribut satu dan yang lain. Gak jadi kesaksian. Yang paling ngeri adalah ketika kekelaman itu kita hidup dalam gelap. Gak jadi terang. Di dalam Yesaya 42 ayat 6. Tuhan berbicara begini untuk saya untuk sharekan ketika saya mulai mendirikan Lumbung Yusuf waktu itu tahun 2000. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saya nggak ngerti maksud penyelamatan apa. Pikir menginjil. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Perjanjian. Covenant. With God, covenant. With the others. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan covenant. Bukan Tuhan kita ada di atas tembok, ada di patung, ada di mana. Enggak. Tuhan kita covenant in us. Di dalam kita. Dan dikatakan aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saya lebih dalam lagi, saya maksud penyelamatan apa? Ini ternyata evakuator. Evakuator? Maksudnya gimana? Mengevakuasi. Gimana? Waktu itu saya dapat ayat ini, saya I'm willing to do. Dirikan Goshen, Lumbung Yusuf. Tahun 2000 tuh. Terus setelah itu di Padang gempa bumi, Bantul, Nabire, Nias. Terus apalagi itu? Banda Aceh, tsunami. Tahu nggak? Evakuator ini nggak cukup doa. Ada orang kegencet pintu, Anda langsung udah darah Yesus, pintu terbuka. Buka! Emang Tuhan yang tukang buka pintu? Saya di Nias waktu itu tahun 2000-an. Ada gempa bumi. Terus saya dengan pendua-pendua pergi ke sana, waktu itu naik pelni tuh, 4 hari ke sana. Lalu kalau malam itu ada orang tolong. Itu pendua-pendua lari. Hantu darah Yesus. Kata saya bukan hantu, itu manusia lagi hidup. Mesti ditolongin. Di bawah beton. Jadi kita lari, bawa linggis, bawa apa-apa. Ternyata ada orang masih hidup.
Nah Turki udah 3 minggu nih, masih ada orang yang hidup. Saya ini baru pulang dari Turki. Orang pikir jalan-jalan, enggak. Saya udah biasa kalau jalan-jalan ke Turki. Tapi saya disuruh Tuhan karena ayat ini. Evakuator. Mengevakuasi. Kalau tetangga Anda kebakaran, Anda langsung doa. Ngumpet di kamar Anda. Masya Allah, yang gini mendingan masuk neraka deh. Karena api itu akan nyebar ke rumahmu juga, akan membakar keluargamu. Anda harus bawa ember setidaknya, benar gak? Menolong. Mengevakuasi orang yang ada di dalamnya. Nah, ketika saya pergi ke Turki, bergejolak di dalam diri saya. Pergi jangan, pergi jangan. Kalau pergi ongkosnya berapa? Udah gitu di sana musim dingin, oh my God. Kalau musim dingin aku suka kali gata, garuk sini, garuk sini, garuk sini. Minus. Bukan nol lagi, minus. Saya dari Tel Aviv lagi senang-senang semua makan di Tiberias, makan ikan petrus, kacang Goliat, apa segala macam dimakanin semua. Nah, aku katakan aku permisi ya, aku disuruh Tuhan pergi ke Turki. Sorry, bye-bye. Gua tinggalin grup tuh di. Udah holy land yang holy sono. Gua unholy nggak apa-apa, gua pergi sono. Aku pergi ke Turki emang mau gaya-gayaan. Pergilah aku ke beli tiket. Jadi angus tuh. Tiket pulang angus. Jadi dalam seminggu kemarin aku angusin berapa tiket nih. Nanti ceritanya panjang sampai sore nih. Aku pergi dari Tel Aviv pergi ke Istanbul. Dan tiket bisa. Pergi ke tempat ini Adiyaman. Adiyaman itu tempat bencana. Nggak bisa-bisa. Penuh terus. Kemana yang dekat, yang berapa jam lah. Ke kota Gaziantep namanya. Oke, ke kota Gaziantep. Bisa. Ya bisa. Aku udah nggak mikir. Pokoknya kredit card adalah penolong buatku kredit card tuh ya. Mau pay later boleh gitu kan. Mau installment boleh gitu. Yang penting one way ticket. Tapi Anda tuh pikir saya tuh manusia apa? Abnormal. Masih punya perasaan, baliknya gimana? Kok begitu mau return gak bisa-bisa? Gak bisa-bisa. Setiap kali saya book dari booking.com, Agoda dan sebagainya, gak bisa. Ya udah pergi aja duluan. Begitu pergi ke sana, baru ngerti semua airport hebohnya minta ampun. Jutaan orang mau mengungsi keluar. Orang mau mengungsi keluar, saya datang. Jadi pesawat nih kosong, bawa logistik, pulang enggak ada seat. Dan semua digratisin oleh Presiden Erdogan. Jadi semua tuh ngantri. Ngantri waiting list cuman taruh nama gratis. Tapi ada yang nunggu udah 2 hari, 3 hari di airport. Nah aku gimana? Jadi aku lihat di situ, waduh itu gempa yang ada di TV. Hari ini udah disebut udah melewati 50.000 orang. Tapi masyarakat di sana katakan apatis. No. Mungkin 0,5 juta sampai 1 juta orang ada. Masih tertimbun. Kenapa? 600 kilometer itu sama dengan dari Semarang ke Jakarta. Dan di setiap kota tuh CBD-nya itu apartemen tingginya itu itu kayak kue lapis. Peristiwa ini terjadi jam 4 pagi 17 menit. Orang lagi tidur, kata saya lagi sholat nggak? Oh nggak sholat di sana jam 6.30. Jadi lagi tidur semua. Jadi keluarga jadi no report. Pertanyaannya no report jadinya gitu kan. Nah karena siapa yang mau laporin yang hilang-hilang semua gitu kan. Nah jadi saya pergi ke sini, aduh ngerinya minta ampun. Kalau di Indonesia udah bau mayat kan. Kalau di sana karena musim dingin jadi kayak di kulkas terus. Nah tapi ketika saya di sana masih menemukan bayi-bayi yang hidup. Masih banyak sekali. Nah yang pertama adalah siapa yang mau ketemu saya di sana. Ya kalau tur enak, makan udah diatur, bis ada. Kalau ini sendiri.
menggelantung sendiri saat di situ gitu kan. Nah siap-siap untuk juga mendaratnya nggak pakai rem pakem karena udah kebelah itu airport. Runway-nya. Nah ternyata saya ketemu satu anak Tuhan namanya Murad. Dan Murad ini kehilangan 3 anggota keluarga. Jadi nangis terus. Dan memang stres lah ngelihat situasi seperti itu. Banyak bangunan-bangunan yang masih utuh, tetapi bangunan ini juga udah gak boleh dihuni, tidak layak huni karena berbahaya. Waktu pertama kali peristiwa tanggal 6 Februari kan itu, jam 4 pagi itu gempa pertama 7,7. Wah langsung orang tuh tertimbun di situ, tolong gimana. Terus ada orang yang pikir aman, pergilah ke rumahnya. Terus ambil kunci mobil, ambil emasnya, surat-surat berharga, deposito, apa segala macam. Susulan kedua 7,6. Itu yang lebih parah. Ambruk. Orang yang nolongin juga jadi mati di situ. Nah, saya pikir ya Tuhan mau bicara apa kepada Turki? Kalau di Indonesia ada 4 lempengan dunia. 234 gunung berapi yang masih aktif. Kalau 10 aja bareng-bareng demo habis kita. Jangan sombong loh kita nih. Ini cuman 1 aja lempengan Eurasia itu kan di Turki. Kita 4. Coba kalau patahan Lembang pites saja sedikit. Gua nih di Lembang nih, tinggal di Lembang. Tapi biasanya di titik itu suka aman. Di luarnya yang gak aman. Paling likuifaksi. Ketimbun juga. Wah. Jadi Tuhan bicara sejak tahun 2000. Ayat ini Yesaya 42 ayat. Aku memanggil engkau untuk maksud evakuasi. Gue kan pendoa. Gue ini penggerak doa. Ngapain pusing-pusing harus begini gitu kan. Jadi tagana, jadi relawan dan sebagainya. Tahu gak ketika 1 bulan sebelum tsunami di Aceh. Ada 700 pendeta kumpul di Medan Fair waktu itu di Medan Plaza ya di Pak Bambang Jonan. 700 pendeta. Aku waktu itu suruh khotbah pagi. Terus sesi pertama aku gak bisa ngomong. Orang pikir, wih kena stroke nih Pak Daniel kena stroke gitu. Gue 20 menit begini terus. Terus saya gak ngerti kenapa saya jadi keluh begini. Ada seperti kegoncangan. Lalu begitu saya bisa ngomong. Sumatera Utara akan digoncangkan tuh. Itu tanggal 26 November 2004 jam 9.45 aku ngomong gitu. Are you ready? Taunya jam 11 pagi gempa di Nabire, Papua. Weh salah, nubuatannya salah. Ternyata sebulan kemudian 26 Desember. Tsunami Aceh. Dan saya ada di Banda Aceh waktu itu 3 bulan. Dirikan menara doa sambil nangis. Wah, bau mayat di mana-mana. Gak ada tukang bubur, nasi kuning apa gak ada. Makan Indomie setiap hari saya. Dan gak mandi karena begitu keran dibuka airnya hitam. Saya ngerti namanya bau mayat. Gimana? Saya masuk ke situ saya harus mengutin mayat-mayat. Diangkat kepalanya copot. Diangkat padahal saya paling takut lihat mayat. Tapi waktu itu saya makan Indomie rasa bakso di depan mayat. Tapi begitu saya mengutir setiap mayat, it's too late. Terlambat. Yuk kita nonton yang Turki dulu. Takut kebablasan saya. Oke? Yuk kita nonton dulu.
kota Gaziantep, dan ini kelihatan rumah-rumah oke, masih berdiri, padahal juga berbahaya untuk ditinggali karena banyak keretakan-keretakan dan konstruksi yang sudah tidak aman untuk ditinggali. Jadi mereka pindah ke camp-camp dan di tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan. Oke, saya ada di satu wilayah di mana ini adalah garis imajiner, seperti satu garis lurus 600 km yang terdampak gempa hebat di Turki, dan 10 provinsi ini terimbas dan terdampak sangat hebat. Kalau kita lihat di gedung-gedung ini sepertinya utuh, tetapi di dalamnya itu banyak retakan-retakan dan sangat berbahaya untuk ditinggali. Jadi seluruh penduduknya keluar dan tinggal di tenda-tenda seperti ini. Dan kita lihat cuaca sangat dingin, 0 derajat Celcius. Dan ternyata apa yang kita dapatkan di berita, di TV itu terlalu kecil. Yang sebetulnya dampaknya itu lebih hebat daripada apa yang diberitakan. Mungkin masih puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang hilang dari 10 kota yang terdampak, atau mereka sebutnya 10 provinsi. Mari kita terus doa, dan sesuatu yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mengasihi bangsa ini, mengasihi komunitas, mengasihi orang-orang yang ada di sini, supaya mereka kembali kepada kasih yang selalu. Okay, this is from my home Indonesia. So we love you. So you are our family. So we would like to help you and pray for you. Yeah, during the chaos time, difficult situation. May God bless you. Ya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya bersama dengan para pengungsi di sini makan siang bersama. Keadaan sepertinya mereka sedang menangis dan tidak bisa terkatakan. Tapi saya juga bersukacita. Saya punya Murad di sini, ada seorang anak Tuhan. So joyful that so we find somebody yang bisa berbagi berkat dan berbagi sukacita di tengah-tengah masyarakat. Saya bersama dengan Murad, seorang anak Tuhan dari kota Adiyaman. Kita ada di kantor wali kota di sini, dan itu semua dikontrol oleh mereka, oleh pemerintah, sehingga semua bantuan-bantuan, baik makanan itu berkelimpahan, ya. Mereka tidak kekurangan makanan sama sekali. Tetapi kalau kita lihat ke depan ini, mereka membutuhkan trauma healing, membutuhkan bantuan-bantuan, karena jangan sampai mereka dalam 2 bulan ke 3 bulan ke depan mereka merasa ditinggalkan. Ini satu kesempatan untuk membawa kabar baik kepada satu negara di mana mereka akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Oke, kita ada di gereja Ortodoks dan mereka mengalami kehancuran juga seperti ini. Kita masuk ke dalam. Nah, kita lihat ada kehancuran juga di sana. Mereka perlu perbaiki gedung ini. Ingat bahwa ini adalah gereja satu-satunya yang ada di kota Adiyaman. Jadi sangat penting sekali kehadiran mereka untuk menjadi berkat di tengah masyarakat. Makanannya enak gak? Nggak usah nanya makanan enak atau nggak enak, udah bisa makanannya udah bagus. Tetapi apa yang membuat saya kuat? Saya takut Kaligata, takut gak bisa pulang, takut apa? Yang buat saya kuat adalah love. Kasih itu mengalahkan segalanya. Kalau di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan berbicara mengenai jemaat di Efesus. Efesus itu adalah kota Kristen pertama di dunia. Sekarang apakah ada orang Kristen di sana? No. Tapi gimana nih jemaat yang bisa punya cabang banyak sampai ke 6 jemaat lain, bahkan sampai ranting-ranting gereja kemana-mana. Tapi apa kata Tuhan? Di dalam Wahyu 2 itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunan. Jerih payah, tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Wih,
Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar. Ini jemaat. Oh excellent I tell you. Ini jemaat kriteria kita aja gak kayak begini deh. Sabar, jerih payah, suka menabur. Terus apalagi tuh? Ngerti yang palsu yang mana, yang dari Tuhan yang mana, yang sesat yang mana. Terus dikatakan sabar menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini ada yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Nikolaus itu hedonisme, hyper grace dan lain sebagainya tuh ya. We have to be very careful juga. Juga yang kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa jemaat ini masih ada nggak ada? Yang kita ketemu ada di Izmir, gereja kecil. Ada di Laodikia, itu gereja yang super mewah. Luar biasa, kaya. Tapi Tuhan katakan betapa miskinnya kamu. Nah apa sih kasih yang mula-mula? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa koreksi hidupku? Apakah aku tetap ada pada kasih yang mula-mula? Barometernya gimana? Pertama adalah masih punya gairah. Kalau ibadah aja hitung-hitungan. Gimana Tuhan gak mau lepehin kita sih? Punya passion gak? Masih berkata Tuhan, engkaulah segalanya bagiku. You take everything. Meskipun kau ambil semuanya, yang penting jangan kau ambil daripadaku. Apakah kita masih mengasihi Tuhan seperti itu? Apakah kita masih digerek oleh satu tujuan, purpose of life? Apakah purpose kita hanya cari kerja, cari posisi, cari jabatan, cari kekayaan, cari mujizat? Jangan-jangan nih Allah kita mujizat. Masih nggak kalau gitu semua kita diambil semuanya? Apakah masih kita cinta dia? Terus apa sih holiness? Hidup di dalam kekudusan itu adalah taat. Taat, hanya taat. Saya ini dituntun oleh Tuhan mesti ke kota ini, tinggal di situ, di hotel gini, ternyata hotel yang saya tinggalin juga mungkin ambruk nih sekarang nih oleh gempa yang berikutnya. Tapi saya hanya taat. Saya pergi ke sana, Tuhan yang tuntun. Saya pergi ke sini ketemu dengan orangnya. Lalu komunitas, ini penting sekali komunitas kita mesti komunitas yang benar. Kalau kita ingin lihat anak kita seperti apa, lihat teman-temannya kayak apa. Itulah anak kita. Be careful dengan komunitas sekarang. Lalu prayer itu harus jadi nafas kita dengan Tuhan. Tuhan tuntun aku ketika aku menyetir, ketika aku berjalan kemana. Tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Lalu prioritas kita, hidup kita didirect oleh visi. Saya yakin dan percaya bahwa di tengah kegelapan dunia Tuhan akan pakai setiap kita. Indonesia sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Jangan rendah diri Indonesia, engkau jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh Ramasyakaralamasi. Mari kita nyanyikan ku mau cinta Yesus selamanya. Oh Ramasyakaralamasi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Boleh gak saya minta yang perempuan nyanyikan lagu ini, yang pria berdiam diri.
Siapa yang berkata bahwa perempuan gak akan dipakai Tuhan? Oh, ini waktunya kebangkitan kaum wanita. Perempuan-perempuan Tuhan akan dipakai di akhir zaman sebagai senjata terakhir di akhir zaman. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini, yang wanita berdiam diri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selalu. Sama-sama ya Aba, panggil dia Aba. Aba, Aba, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita, tutup mata kita sejenak. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Jangan bersembunyi di balik ketakutan. Jangan takut. Aku Allah Immanuel menyertaimu. Tuhan mau pakai setiap engkau. Keluar dari traumamu, keluar dari rasa takutmu, keluar dari semua pengalaman lamamu, keluar dari rasa takut kehilangan. Engkau sudah direncanakan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sejak dari kandungan ibumu sekalipun. Lihat tetanggamu, lihat keluarga besarmu, lihat suku-sukumu, masih banyak yang belum diselamatkan. Mereka menunggu engkau untuk menjadi kesaksian. Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulutmu. Biarlah pengurapan Tuhan turun ke atas engkau saat ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan khawatir soal logistik, soal berkat. Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di hari esokmu. Tetapi Tuhan merindukan engkau untuk satu keputusan. Siapa yang mau diutus? Maukah engkau berkata, ini aku, utuslah aku. Mari urapi ya Tuhan setiap anak-anakmu, pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu. Urabasyakaralabas, penuhi. Dengan hormat saya mengundang Ibu Gembala berdoa. Urabasyana, mari penuh dengan Roh Kudus, penuh. Urabasyanda baralamasyi, irabaralabasyanda, urabaralabasyiki di. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai hamba-Mu, aku mohon Engkau turunkan pengurapan yang baru siang hari ini. Kuasa-Mu turun Tuhan. Biar kami semua boleh menuntaskan amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terima pengurapan yang baru. Yang siap untuk diutus Tuhan dalam bentuk apapun. Katakan amin. 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 Haleluya. Silakan duduk dulu sebentar, saudara. Saudara, di ibadah satu tadi, Tuhan begitu kuat mendorong saya untuk saya mengajak saudara semua berbuat sesuatu. Tidak hanya kita bilang aku cinta Yesus, tapi cuma nyanyi-nyanyi terus saudara. Dan berdoa-berdoa dengan kesaksian yang ada. Kita tidak bisa pergi ke Turki. Ada yang mau pergi? Angkat tangannya. Tapi kita bisa berbagi
untuk kita boleh apa yang ada pada kita bagi. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya. Tadi ada persembahan misi di minggu keempat. Hari ini saya menyerahkan persembahan misi untuk My Home Indonesia. Seluruhnya. Yang pagi tadi juga. Tapi tidak sampai di situ. Saya menantang saudara yang mau saja. Sekali lagi kita akan mengedarkan kantong persembahan, kumpulkan sesuai dengan kerelaan saudara. Itu merupakan taburan saudara untuk misi yang sudah begitu nyata. Dibawa sendiri Pak Daniel Panji kemana-mana. Beberapa saat yang lalu kita juga ikut serta. Dan kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa dulu bersama-sama. Supaya Tuhan sendiri yang akan mengarahkan saudara. Jangan dengan duka atau paksa. Tetapi dengan kerelaan saudara. Karena kita masih baik-baik saja di Pondok Gede ini. Amin. Kalau kita baik-baik saja. Kita ingat orang-orang yang masih membutuhkan kebaikan kita. Dan saudara baik-baik saja bukan hanya secara fisik. Tetapi hatimu harus baik-baik saja dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan lagi. Amin. Amin saudara. Beres semuanya dengan Tuhan. Kalau kita memberi tetapi hati kita nggak beres, semuanya percuma. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah ini menjadi hari penuh dengan berkat daripadamu. Biarlah My Home juga kami boleh ikut serta bersama-sama pergi ke bangsa-bangsa. Kalau secara fisik kami tidak bisa ikut, tetapi kami mau memberi apa yang ada pada kami. Minimal untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan mari saudara-saudara siapkan hatimu. Haleluya. Amin. Silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Daniel. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah Tuhan memberkati saudara semua. Dan kalau memang perkenanan Tuhan, biarlah My Home juga boleh menjangkau Pondok Gede. Amin. Ada banyak hal yang dilakukan oleh My Home Indonesia. Antara lain bank sampah, pengobatan-pengobatan, menolong orang-orang yang membutuhkan apa saja. Oleh karena itu biarlah ini menjadi taburan kita bersama-sama. Bukan untuk gereja kita. Tapi untuk kita menjangkau yang belum terjangkau. Saudara setuju semuanya? Katakan amin. Yuk bangkit berdiri, mari arahkan tangan kita kepada Pak Daniel Panji sebagai hambanya yang luar biasa yang diberkati Tuhan dan
menjadi alat Tuhan kemana-mana. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Pada siang hari ini kami berdoa Engkau terus berikan dia kekuatan, hikmat-Mu, kemampuan untuk boleh pergi kemana saja yang Tuhan mau. Dan Engkau melengkapinya dengan kekuatan-Mu sempurna. Demikian juga keluarganya, Engkau berkati dan sertai dia. Terima kasih Bapak untuk hari ini, hari berkat buat kami semua. Haleluya. Mari saya undang Pak Daniel Panji untuk boleh membagi berkat Tuhan bagi kita semua di sini. Mari angkat tangan kita. Terima kasih untuk respon-Mu Tuhan, jemaat-Mu kepada Engkau untuk menjadi berkat. Diberkatilah gereja-Mu di tempat ini. Akan menjadi satu revival center, tempat pemuridan di mana murid-murid akan dicetak. Dan jemaat-Mu akan dewasa dan mengenal Engkau sesungguhnya, visi Engkau Tuhan. Mereka pulang akan menjadi berkat dan keluarga mereka akan diberkati. Menjadi kesaksian. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua bersama mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah menerima katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya baru diingatkan, saya ingin menyerahkan yang kita kumpulkan tadi pagi. Saudara boleh tunggu 1-2 menit ya. Untuk Pak Daniel sekali lagi, boleh saya undang Ibu Desi untuk bisa ada Ibu Desi atau Pak Gun, boleh Pak. Supaya ini menjadi bukti, kita serahkan kepada Pak Daniel langsung. Tapi yang barusan dikumpulkan segera akan kita serahkan nanti setelah dirapikan di bawah. Ada di bawah. Ini tahapan kedua ya. Ya. Tahapan kedua saya akan pergi ke sana lagi. Amin. Dan doakan supaya saya bisa tembus sampai ke Syria. Ya, gitu. Ya, jadi Pak Daniel tidak akan berhenti sampai di sini. Tentu pergolakan ini akan pergerakan Tuhan ini akan terus sampai Tuhan datang kembali. Dan kita akan terus menjadi berkat bagi amanat agung Tuhan sampai hari ini. Yang jam tadi, yang pertama, sudah siap? Enggak, yang pertama saya tadi udah bilang sudah siap dia katanya. Ada di sini? Yang pertama. Yang pertama aja dulu, yang pertama. Bukan yang ini sekarang. Fisik barangnya. Bukan fisiknya. I don't want the numbers. Kalau angkanya doang buat apa? Sebentar ya, supaya amin. Supaya kita semuanya menjadi saksi akan pekerjaan. Ayo silahkan Desik sini. Ya boleh. Ada kamera. Desi ingin mau ngomong? Enggak. Hai. Terima kasih Pak. Ya doakan terus dan saya merasa ini baru diresponi oleh satu gereja. Bahkan saya ngomong udah hampir putus urat saya ke gereja saya sendiri nggak didengerin. Perlu mujizat, oke. Dan doakan supaya enggak bergulir sampai di sini aja. Tapi saya tadi udah bincang-bincang di ruang pendeta bahwa kami minta nanti My Home Pondok Gede Ibu Rahel akan memimpin. Kita akan undang pendeta-pendeta sekota ya, oke. Tapi itu bukan karena kita angkat persembahan ini ya. Tapi bukan karena itu. Karena saya nggak tahu menahu tentang My Home sebetulnya. Cuman saya tahu bahwa pekerjaan pelayanan yang
Pak Dhani lakukan itu begitu luar biasa, langsung kepada tujuannya. Jadi Tuhan gerakan aja tadi yang pertama. Dan yang kedua tentu jangan sampai ketinggalan dong. Ya, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Kasih. Haleluya. Yes, Bapak Saudara bisa bersatu teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini. Dan Bapak Saudara bisa mempersiapkan hati untuk pulang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus.